Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya, walaupun kondisi masih seperti ini, kurang kondusif, tapi kita berharap semua selalu dalam keadaan sehat, sehingga kalian semuanya bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran di bab 1, seperti tahun-tahun yang lalu, pada awal tahun pelajaran tentu Bapak akan memberikan beberapa silabus apa-apa yang akan kita pelajari di semester dasar ini, semester 5 di kelas 9. Untuk bab 1 itu kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, tentu ini materi yang sangat berat. Karena pada sistem reproduksi pada manusia itu akan dibahas mengenai proses pembelahan sel, organ reproduksi dan fungsinya baik pria maupun wanita, kemudian ada siklus menstruasi, ada proses ovulasi, ada kehamilan, ada kelahiran, sampai kita akan membahas tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Tapi nanti di akhir pembelajaran di bab 1 ini seperti biasa ada ulangan harian. Terus ulangan harian pasti ada kuis, ada tugas dan sebagainya. Kemudian bab 2 kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kalau bab pertama kita mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, bab 2 kita akan mempelajari sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kita nanti akan mempelajari seluk-beluk reproduksi tumbuhan dan hewan sampai teknologi reproduksinya, dan diakhiri dengan ulangan harian 2 pastinya. Kemudian bab 3 kita akan mempelajari warisan sifat pada makhluk hidup. Ini juga materi yang sangat menarik. Kita mempelajari salah satu cabang ilmu biologi yaitu genetika. Kita akan mempelajari macam-macam penyakit yang berhubungan dengan genetik, macam-macam kelainan yang berhubungan dengan genetik. Ya, tentu akan menarik materi ini. Kemudian bab berikutnya adalah listrik statis. Kalau bab 1, bab 2, bab 3 tadi kita berhubungan dengan proses dengan pelajaran biologi tentunya kalau kita spesifikkan. Tetapi untuk bab 5 dan bab 4 dan bab 5 kita berhubungan dengan fisika, pengetahuan alam yang bidang fisika. Bab 4 nanti kita akan membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, yang nanti akan diakhiri dengan ulangan harian 4, dan yang bab terakhir kita akan membahas tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin yang akan kita bahas di semester 5 pada kelas 9 ini. Jadi ada 5 pokok bahasan, ada 5 pokok bahasan atau ada beberapa pokok bahasan yang harus kalian pelajari, dan ini sangat panjang-panjang. Makanya dengan dengan sistem pembelajaran daring seperti ini, maka kalian harus lebih rajin, lebih aktif untuk mencari, menggali informasi dari berbagai macam media. Dan nanti kalau tentunya kalian membutuhkan bimbingan, membutuhkan penjelasan yang lebih detail, kalian pasti bisa sharing dengan Bapak ya. Kemudian setelah Bapak menjelaskan tentang silabus bidang studi di kelas 9, Bapak akan jelaskan sedikit ya tentang evaluasi atau penilaian yang Bapak berikan di kelas 9 nanti. Seperti kelas 7, kelas 8, hingga mungkin kelas 9 akan saya berikan agak banyak, terutama untuk kuis. Kuisnya hampir di setiap sub pokok bahasan Bapak akan memberikan kuis. Ya, kalian nanti tujuannya biar materi itu betul-betul terserap, biar materi itu betul-betul terserap dengan baik, sehingga pada saat kalian ada daily test, ada middle test, atau mungkin nanti ada final test, kalian sudah siap. Kemudian ada UTS atau UAS kalau itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, mungkin diganti dengan ujian-ujian atau asesmen yang lainnya. Kemudian tugas, pastinya tugas di sini ada tugas individu dan tugas kelompok. Dan tugas kelompok itu juga kalau memungkinkan kita berdoa supaya kondisinya cepat kondusif, sehingga kalian
mungkin kalian dengan teman kalian dengan kakak bisa bertemu sekali-sekali untuk membahas masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan secara daring mungkin ya, itu berhubungan dengan praktikum, karena nanti ada praktikum. Kalau praktikum kita nggak datang kan nggak mungkin ya. Kalau praktikum itu bisa dilakukan di rumah ya kita lakukan di rumah tentunya. Kemudian di samping itu ada laporan praktikum, kemudian keaktifan dalam proses belajar mengajar. Bagaimana ini keaktifan dalam proses belajar mengajar? Nah, keaktifan dalam proses belajar mengajar ya kamu nanti bakal nilai, bakal lihat pada saat kalian itu saatnya kita mengadakan Zoom, saatnya kita mengadakan meeting, kalian itu nanti aktif nggak? Aktif dalam memberi pertanyaan, menjawab pertanyaan, atau mungkin keaktifan yang lain. Dan tak lupa juga Bapak akan memantau etika kamu pada saat proses belajar mengajar nanti ya. Kemudian yang terakhir tentang buku referensi. Buku referensi atau buku rujukan yang kalian pakai kalau sudah diizinin sekolah ya, nanti pasti ada buku IPA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Pusat. Kemudian buku-buku lain dikeluarkan, buku apapun karangan siapapun boleh, asal buku materi-materi yang berhubungan dengan pokok bahasan yang kita bahas. Kemudian tentunya ada handout atau kerja siswa ya. Kemudian nanti juga tidak menutup kemungkinan, apalagi dengan kondisi seperti ini, kalian memperoleh informasi dari berbagai macam sosial media, asal kalian mencarinya harus dengan web yang sudah kita tentukan bersama, biar enggak semua kalian buka sehingga kalian nanti tambah lantur kemana-mana. Oke. Kemudian mungkin kalian perlu informasi-informasi dari yang lain. Itu terserah, mau informasi dari siapapun, mau informasi dari manapun, kita perbolehkan, kita izinkan sehingga menambah wawasan kalian dalam mengerti dalam proses mengerti untuk materi yang kalian bahas ya. Mungkin awal dari Bapak seperti itu, nanti kita akan lanjutkan dengan pokok bahasan pertama, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat dan selalu sehat dalam kondisi apapun. Sebelum kita membahas materi bab 1 yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia, tentu kalian harus tahu kompetensi dasarnya apa, indikator dan tujuan kita mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi dasarnya adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan sistem reproduksi. Kompetensi dasar 4.1, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Kemudian, indikator yang akan kita harapkan di pembelajaran ini adalah mengidentifikasi pembelahan sel secara mitosis meiosis, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki maupun perempuan beserta fungsinya, kemudian mengumpulkan informasi tahapan pembentukan sel sperma yaitu spermatogenesis dan tahapan pembentukan sel telur atau oogenesis serta proses menstruasi, kemudian mengidentifikasi tahapan-tahapan menstruasi, menjelaskan fertilisasi dan perkembangan embrio serta mengumpulkan informasi tentang kelainan dan penyakit pada alat reproduksi. Tujuan yang kita harapkan setelah kalian mempelajari materi ini ada 11 di sini, menunjukkan rasa ingin tahu pada sistem reproduksi manusia, menunjukkan sikap jujur pada kerja kelompok
kelompok tentang sistem reproduksi pada manusia, menunjukkan sikap tanggung jawab tentang sistem reproduksi pada manusia, terutama tentang kebersihannya, menjelaskan struktur alat reproduksi pada manusia, menjelaskan fungsi pada alat reproduksi pada manusia, menyebutkan organ penyusun sistem reproduksi pada manusia, menunjukkan perilaku hidup sehat yang berhubungan dengan sistem reproduksi, menunjukkan macam-macam penyakit pada sistem reproduksi dan cara pencegahan, serta mempelajari tentang gambar-gambar dan melakukan upaya pencegahan tentang penyakit menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan semoga kalian tetap sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat. Ya, oke. Seperti yang kita katakan, kita sepakati minggu yang lalu, bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Pokok bahasan pertama pada semester 5 ini adalah sistem reproduksi pada manusia, ya. Baik, sebelum kita membahas panjang lebar tentang sistem reproduksi pada manusia, ada beberapa sub pokok bahasan yang harus kita lewati dulu. Yang pertama adalah tentang proses pembelahan sel. Nah, apa proses pembelahan sel itu? Tujuannya apa? Sel pada tubuh makhluk hidup itu mengalami proses pembelahan, dan macam-macam pembelahan sel itu apa saja? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang pembelahan sel, sekarang kita bahas dulu tentang tujuan pembelahan sel. Apa sebenarnya tujuan daripada pembelahan sel? Ada beberapa contoh yang ingin saya berikan di sini. Dulu mungkin pada waktu kalian masih kecil, kalian merasa, kenapa ya saya kok pendek? Tapi seiring perjalanan waktu, kalian sekarang jadi tinggi. Ketika kalian masih kelas 1 SD, kenapa ya tubuh saya kurus? Tapi setelah kalian menginjak SMP, tubuh kalian mulai kelihatan gede, kelihatan besar. Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, tentu kalian masih ingat materi di kelas 7 tentang klasifikasi. Kalian pernah dengar amuba, bukan? Nah, amuba, paramecium itu merupakan salah satu contoh atau beberapa contoh hewan bersel satu. Amuba, paramecium itu cara reproduksinya dengan cara membelah diri. Nah, nanti apakah proses membelah diri pada amuba, pada paramecium itu salah satu daripada contoh proses pembelahan sel? Nanti akan kita bahas, ya. Baik, itu beberapa ilustrasi yang sudah saya berikan untuk lebih supaya lebih paham, perhatikan ilustrasi video yang Mister berikan. Kemudian bertumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru yang sempurna sampai hari ke-25 ya, akarnya begitu juga sampai hari ke-25 juga berkembang dengan baik. Perhatikan ilustrasi yang kedua. Kulit kalian luka kan? Tapi setelah beberapa hari, kulit kalian menjadi baik kembali. Oke. Contoh ilustrasi yang ketiga, yaitu proses membelah diri pada amuba. Oke ya. Baik, dari 3 contoh ilustrasi tadi, kalian dapat menyimpulkan bahwa ternyata tujuan daripada proses pembelahan sel yang pertama adalah untuk proses pertumbuhan. Contohnya tadi, dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, kemudian harinya jadi 1 biji, kemudian
berkembang, tumbuh dan berkembang di tumbuhan baru yang sempurna, ya kan? Kemudian tujuan yang kedua adalah tujuan pembelahan sel yang kedua adalah untuk regenerasi atau restitusi. Nah, tadi contohnya kulit kalian yang luka dalam beberapa hari menjadi kulit tumbuh menjadi kulit baru lagi yang bagus seperti semula. Kemudian tujuan pembelahan sel yang ketiga adalah untuk proses reproduksi. Amuba tadi dari satu sel menjadi dua sel, paramecium dari satu sel menjadi dua sel, itu adalah proses membelah diri pada amuba. Ya, jadi tujuan daripada pembelahan sel adalah untuk proses pertumbuhan, untuk regenerasi dan untuk reproduksi. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu macam-macam pembelahan sel, ya. Macam-macam pembelahan sel. Macam-macam pembelahan sel di sini. Baik, sekarang kita lanjutkan ke sub pokok bahasan berikutnya, yaitu macam-macam pembelahan sel. Nah, macam-macam pembelahan sel di sini pada prinsipnya kita bagi menjadi dua bagian yang besar. Yang pertama adalah pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan sel secara tidak langsung itu salah satu contohnya adalah pembelahan sel secara amitosis. Kenapa dikatakan pembelahan sel secara tidak langsung? Karena pada saat pembelahan sel itu terjadi tanpa melalui tahapan atau fase-fase tertentu. Jadi dari satu sel langsung menjadi dua sel. Kayak amuba tadi, dari satu sel langsung menjadi dua sel. Walaupun lah ada peristiwa-peristiwa mengikuti. Tapi tanpa adanya fase-fase atau tahapan-tahapan tertentu seperti pembelahan sel secara tidak langsung yang nanti akan kita bahas. Jadi ya, pembelahan sel secara langsung adalah pembelahan sel yang tidak melewati fase-fase atau tahapan-tahapan tertentu. Oke. Nah, contohnya adalah proses reproduksi atau proses reproduksi yaitu proses membelah diri pada filum protozoa. Filum protozoa seperti yang Mr. berikan tadi contohnya yaitu amuba, paramecium, euglena. Jadi pada amuba itu kalau mau membelah ya langsung aja dari satu sel membelah menjadi dua sel tanpa adanya fase ini atau tahapan ini, nggak ada sama sekali. Tapi memang ada beberapa proses yang ada di situ, ya. Oke. Kemudian, nah ini contohnya amuba. Nah, amuba ini proses membelah dirinya secara langsung dari satu sel langsung menjadi dua sel. Kemudian ada ini paramecium. Kemudian ini paramecium, ini euglena, ya. Ini yang kedua ini adalah euglena, kemudian ini adalah paramecium. Jadi gambar yang pertama adalah amuba, gambar yang kedua adalah euglena, gambar yang ketiga adalah paramecium. Oke. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang pembelahan sel, sebelum kita ke pembelahan sel secara tidak langsung yang meliputi mitosis sama meiosis. Nah, sekarang kalian lihat pembelahan sel secara langsung ini yaitu amitosis. Nah, perhatikan pembelahan sel secara amitosis, ilustrasinya di sini ada. Di situ hanya terjadi pembelahan inti yang kita namakan dengan karyokinesis, kemudian pembelahan sitoplasma yang kita namakan sitokinesis, langsung sel membelah dari satu menjadi dua. Perhatikan ilustrasinya. Nah, ini adalah paramecium. Ini dari satu sel nanti akan menjadi dua sel. Kamu lihat di situ. Nah, proses atau peristiwa yang mengikuti pembelahan sel pada paramecium ini adalah karyokinesis dan sitokinesis. Di karyokinesis itu pembelahan inti sel. Nah, itu sudah sitokinesis, itu plasmanya sudah akan membelah. Nah, setelah plasmanya membelah, maka akan menjadi dua individu. Dari satu paramecium menjadi dua paramecium. Wah, menakjubkan ya. Nah, itu adalah salah satu contoh
dari proses pembelahan sel yang mempunyai tujuan untuk reproduksi. Jadi dari satu sel menjadi dua sel. Jelas semuanya? Nah, Mister harap kalian mengerti dengan baik proses pembelahan sel secara langsung, yaitu amitosis. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan sel secara tidak langsung itu ada dua, pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Nah, apa itu pembelahan sel secara mitosis dan apa itu pembelahan sel secara meiosis? Apa tujuannya, terjadinya di mana, dan fase-fasenya apa saja? Nah, perhatikan ilustrasi yang Mister berikan. An adult human contains an estimated 100 trillion cells, and yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. In eukaryotic cells, this process is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. Every day, our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the cell divides into two identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the nucleus of the cell. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. This beads on a string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle. To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into three distinct phases. During G1 or GAP1 phase, all the organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Then during S or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2 or GAP2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase, and a very short period of time actually dividing, a process called mitosis. The cell is now ready to go through mitosis, which consists of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes condense and become visible, appearing as two sister chromatids held together at the centromere. The cytoskeleton disassembles as the spindle begins to form. In animal cells, centrioles play an important role in the distribution of the chromosomes in the dividing cell. The centrioles migrate to opposite poles, establishing a bridge of microtubules called the spindle apparatus, and the nuclear envelope breaks down. Towards the end of prophase, chromosomes attach by proteins in their centromeres called kinetochores to microtubules from each pole, moving the chromosomes toward the equator of the cell. During metaphase, all chromosomes are aligned at the equator of the cell, called the metaphase plate. Anaphase begins with the degradation of proteins that hold sister chromatids together, freeing individual chromosomes. The free chromosomes are then pulled by their kinetochores to opposite poles. At telophase, a cleavage furrow forms in the center of the cell. This indentation is made from a constricting belt of actin filaments surrounding the inside of the cell's circumference. Chromosomes cluster at opposite poles and begin decondensing as the nuclear envelope reforms around them. The spindle apparatus disassembles as the microtubules are broken down into tubulin monomers that can be used to form the cytoskeleton of the daughter cells. In animal cells, cytokinesis completes cell division by extending the cleavage furrow to completely separate the newly formed daughter cells.
Since plant cell walls cannot be constricted by actin fibers, vesicles form an expanding membrane partition called the cell plate. Like animal cells, plant cells use cytokinesis to finish the division of the contents of the cytoplasm between the two identical daughter cells. During the cell cycle, certain checkpoints are encountered to make sure the process is occurring accurately. And if it is not, the cell cycle will stop at the checkpoint and correct, or possibly inhibit that cell from dividing. The first checkpoint is the G1S checkpoint and is considered the primary point at which the cell cycle continues or stops. External signals and growth factors can influence the cell cycle and affect the progress at or before this critical checkpoint. The G2M checkpoint allows cells that have successfully completed all three phases of interphase to begin mitosis. The last checkpoint is the spindle checkpoint, ensuring that all chromosomes have attached to the spindle in preparation for anaphase. Growth factors, the size of the cell, and the nutritional state of the cell are all contributing factors in cell cycle regulation, ensuring that only certain cells divide at appropriate times. Once all the checkpoints in interphase are cleared, mitosis can occur. From interphase to cytokinesis, the entire process of cell division can take on average 10 to 20 hours in a typical plant or animal cell. Depending on the nature and use of the cell, the process can happen at different frequencies as well. In humans, our skin cells have a high turnover rate due to wear and tear and go through mitosis very frequently, whereas other cells, such as adult neurons and muscle cells, rarely divide. The accuracy of mitosis, as well as the consistency of the checkpoints during interphase, ensure that most cells in a eukaryotic organism can produce identical copies of themselves. This process allows for growth and repair to prolong overall physiology as well as life itself. Oke. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan, nah, ngerti nggak? Tadi kan pakai bahasa Inggris kan? Jadi itu adalah ilustrasi tentang proses pembelahan sel secara mitosis. Proses pembelahan sel mitosis itu apa, tahapan-tahapannya apa, kemudian di situ sudah dijelaskan secara detail. Nah, tugas kalian nanti, nah tentu ada tugasnya dong. Tugas kalian nanti, kalian akan di lembar kerja nanti kalian akan menjelaskan apa itu pembelahan sel secara mitosis, apa itu tujuannya, walaupun nanti kita bahas secara singkat, kemudian tahapan-tahapannya apa, fase-fasenya apa saja, dan bagaimanakah proses yang terjadi pada setiap fase itu akan kalian kerjakan di lembar kerja. Oke ya, baik. Sekarang akan kita bahas sedikit tentang pembelahan sel secara mitosis dari ilustrasi yang sudah Mister berikan tadi. Baik, perhatikan. Pembelahan sel secara mitosis begini. Di sini Mister berikan bahwa di sini ada pengertian bahwa pembelahan sel di mana jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Jadi gini. Dulu tadi Mister sudah memberikan ilustrasi. Kalau dulu kalian pendek, sekarang tinggi. Kalau dulu kalian kecil, sekarang besar. Ya kan? Nah, dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, itu sel-sel kalian membelah. Nah, pembelahan sel seperti ini, itu melewati pembelahan mitosis. Maksudnya bagaimana? Gini. Kalau dulu sekarang pada saat kalian masih pendek, kemudian sel-sel kalian membelah menjadi kalian sekarang tinggi, apakah sel yang baru tadi dengan sel yang lama itu mempunyai kromosom yang berbeda? Nah, tentunya tidak. Jadi antara sel yang baru dan sel yang lama tadi, antara tubuh kalian yang pertama pendek tadi kemudian menjadi tinggi, itu memiliki jumlah kromosom yang sama, memiliki jenis kromosom yang sama, memiliki ciri khas, ciri-ciri spesifik tentang kromosomnya sama. Nggak mungkin kromosomnya beda. Contoh yang kedua misalnya, pada saat kulit kalian luka, kulit kalian luka, kemudian dalam beberapa hari kulit kalian itu akan tertutup kembali seperti kulit yang lama. Apakah kulit yang baru tadi itu sifatnya berbeda dengan kulit yang lama atau berbeda dengan kulit-kulit
berbeda dengan sifat kulit-kulit yang ada di sekitarnya? Tentu tidak. Kalau seandainya nanti berbeda, justru aneh. Nah, pembelahan-pembelahan sel seperti ini itu kita namakan pembelahan mitosis. Jadi, pada saat sel kalian luka, kemudian beberapa hari membentuk sel-sel yang baru. Nah, sel-sel yang baru itu kan hasil proses pembelahan daripada sel-sel yang lama. Di sel-sel yang lama-lama tadi membelah menjadi sel-sel yang baru sehingga dapat menutup luka kalian. Nah, sel-sel yang baru itu tadi memiliki sifat yang sama dengan sel-sel yang lama. Nah, semuanya ini adalah pembelahan sel secara mitosis. Amuba tadi, dari satu sel menjadi dua sel. Apakah dua sel yang baru ini sifatnya beda sama dengan sel yang lama? Tentu tidak. Apakah kromosomnya beda dengan yang lama? Tentu tidak. Semuanya sama, baik jumlah, sifat, maupun karakteristiknya. Jelas semuanya? Itu adalah pembelahan sel secara mitosis. Oke. Berarti pembelahan sel secara mitosis itu adalah pembelahan sel di mana jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk, sifat sel anak sama dengan sifat sel induk, tidak berbeda, dan terjadinya di mana tentunya. Nah, untuk pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Sel tubuh itu nama lainnya adalah sel somatis, sel somatik, ya, sel tubuh atau sel somatik. Itu kalau pada manusia dan hewan. Tapi kalau pada tumbuhan terjadi pada jaringan meristem, jaringan yang aktif membelah. Ujung akar, ujung batang, kambium. Kenapa? Tadi batang yang tadinya pendek menjadi tinggi. Karena sel-selnya membelah. Karena dia mempunyai jaringan meristem, jaringan yang selalu membelah. Kenapa yang tadi akarnya pendek menjadi panjang? Karena sel-selnya membelah. Nah, pembelahan sel semacam ini namanya pembelahan mitosis. Jadi, ujungnya akar tadi dengan pangkalnya akar sifatnya sama. Ujungnya batang dengan pangkalnya batang mempunyai sifat yang sama. Baik sifat, jumlah kromosom, dan seterusnya. Jelas semuanya? Oke. Kemudian, jumlah, kalau untuk pembelahan mitosis, jumlah sel anakan itu 2 buah. Contohnya reproduksi tadi ya, reproduksi pada tadi. Dari satu sel menjadi 2 buah sel. Nah, jadi ciri khas pembelahan mitosis, kalau untuk proses reproduksi dari satu sel menjadi 2 sel, itu adalah pasti pembelahannya secara mitosis. Oke. Kemudian di sini ada kandungan kromosom. Nah, kandungan kromosom untuk pembelahan mitosis, kandungan kromosom sel anak identik atau sama dengan sel induk. Jadi seperti yang Mister katakan tadi, kalau sel induknya jumlah kromosomnya 2N, maka sel anaknya 2N. Kalau jumlah kromosom sel induknya N, maka jumlah kromosom sel anaknya N. Nah, istilah untuk jumlah kromosom 2N itu maksudnya berpasangan, itu namanya diploid. Kalau kromosom itu tidak berpasangan, berdiri sendiri, namanya haploid. Jelas semuanya? Oke, baik. Itu adalah pembelahan sel secara mitosis. Baik. Kemudian fase-fase apa saja yang ada pada pembelahan mitosis? Jadi pembelahan mitosis itu meliputi beberapa fase. Yang pertama adalah fase interfase, yang kedua adalah fase M, fase mitotik. Nah, fase mitotik itu meliputi profase, metafase, anafase, telofase. Tadi di video sudah diterangkan semuanya, walaupun pakai bahasa Inggris tentunya kalian harus bisa dong. Jadi pada saat proses pembelahan mitosis, ya, pada saat proses pembelahan mitosis tadi itu dari satu sel menjadi 2 sel itu melewati fase-fase tertentu. Tidak seperti amuba tadi, langsung dari satu sel menjadi 2 sel, itu ada fase-fase tertentu, enggak, itu secara langsung aja, hanya ada sakariokinesis sama sitokinesis. Tapi kalau pembelahan sel yang terjadi pada tubuh kalian, dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, ke akar yang dari pendek menjadi panjang, batang yang dari pendek menjadi panjang, nah itu semuanya mengalami pembelahan secara mitosis. Nah, kalau pembelahan secara mitosis berarti ada fase-fase, ada tahapan-tahapan tertentu. Untuk dari pendek menjadi panjang, untuk dari kecil menjadi besar, itu ada fase-fase tertentu. Nah, tadi dikatakan di situ ada fase interfase dan fase mitotik. Nah, fase interfase itu di sini bisa dikatakan fase istirahat, dikatakan fase bukan istirahat. Kenapa dikatakan fase istirahat? Karena di sini tidak terjadi proses pembelahan sel. Nah, tetapi dikatakan fase tidak istirahat atau fase persiapan, di sini
pada fase interfase ini terjadi proses penyiapan energi, proses penyiapan organel untuk proses pembelahan sel pada fase-fase berikutnya, pada fase M. Jadi pada pembelahan mitosis itu kan ada dua fase besar ya, ada interfase, ada fase M. Nah, di interfase ini ada fase persiapan, merupakan fase persiapan. Dia menyiapkan organel, menyiapkan energi untuk masuk ke fase M, fase mitotik yang tadi diterangkan di video. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, tetapi fase interfase juga bisa dikatakan fase bukan fase persiapan, tapi dikatakan fase istirahat. Itu ditinjau dari karena pada fase interfase tidak terjadi proses pembelahan sel. Jelas semuanya? Paham? Oke. Tapi di situ juga tadi di video diterangkan ada Mister, ada fase G1, fase S, fase G2. Itu apa? Nah, itu tugas kalian. Di fase G1, fase S, fase G2 itu terjadi proses apa? Yang merupakan bagian dari fase interfase. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembelahan sel secara mitosis yang kemarin sudah sedikit saya jelaskan tentang fase-fase yang terlibat dalam pembelahan mitosis. Kemarin sudah kita bahas tentang pembelahan fase interfase. Sekarang kita beralih ke fase M, yaitu fase mitotik. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, kita bahas kemarin, bahwa pada mitosis itu selain terjadi fase interfase, ada fase M. Fase M itu fase mitotik. Fase mitotik itu meliputi ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sebenarnya apa ciri daripada masing-masing fase itu kita pelajari sekarang ya. Fase yang pertama adalah profase. Fase profase nanti gini. Di sini ada sedikit video yang nanti kamu klik, nanti ya kamu harus menggunakan laptop nanti. Kalau seandainya kalian menggunakan menggunakan HP tidak bisa muncul karena resolusinya terlalu besar. Jadi kalian pada saat mengikuti pembelajaran Mr. Sony itu harus menggunakan laptop biar jelas, juga bisa lebih lebar layarnya. Kemudian kalian bisa membuka video-video yang sudah diberikan oleh Mr. Sony ya. Oke. Kita kembali ke fase M pada mitosis. Ada fase profase. Fase profase ini memiliki ciri-ciri mulai ada 2 buah sentriol. Sentriol itu apa? Nanti kalian cari sendiri itu sentriol itu apa. Kemudian membran inti mulai rusak. Anak inti tidak tampak. Jadi membran inti sudah rusak, anak inti tidak tampak. Benang-benang kromatin memendek menjadi benang-benang kromosom. Jadi benang-benang kromatin memendek, menebal, membentuk benang-benang kromosom. Nah, kemudian benang-benang kromosom melakukan replikasi. Replikasi, penggandaan diri membentuk kromatid. Jadi ada kromatin, ada kromosom, ada kromatid. Nah, pada saat ada perubahan kromatid menjadi kromosom, kromosom menjadi kromatid. Kemudian membran inti rusak, anak inti tidak tampak, mulai ada 2 buah sentriol. Itu adalah ciri daripada fase profase. Nah, sekarang kalian perhatikan videonya. Itu benang-benang kromatin berubah menjadi benang-benang kromosom, benang-benang kromosom berubah menjadi benang-benang kromatid. Nah, oke ya, itu sekedar gambaran pada fase profase. Nanti kamu cari di referensi, apapun tentang gambar yang jelas tentang fase profase. Baik. Sekarang saya lanjutkan fase berikutnya adalah fase metafase. Fase metafase ini sangat khas sekali. Benang-benang kromosom yang berubah menjadi benang-benang kromatid tadi sudah mengatur diri pada bidang pembelahan atau ekuator. Jadi kalau nanti ada gambar benang-benang kromatid itu mengatur diri berada di tengah-tengah bidang ekuator, itu pasti metafase. Ya, gampang sekali kalau ciri metafase. Nah, perhatikan video metafase.
Oke. Pada video itu tidak begitu jelas, makanya nanti kalian lihat gambar di buku referensi fase profase bagaimana, fase metafase bagaimana. Seperti yang saya katakan tadi, kalau metafase, kromatid-kromatid sudah mengatur diri pada bidang pembelahan. Fase berikutnya adalah anafase. Fase berikutnya adalah anafase. Nah, anafase ini kromatid-kromatid yang mengatur diri pada bidang pembelahan tadi terpisah menuju ke kutubnya masing-masing. Jadi kalau sudah kromatid itu memisah ke kutubnya masing-masing, itu pasti ciri anafase. Ya, oke. Kemudian, nah mungkin saya lihat gambarnya di sini ya. Nah, ini menuju ke kutubnya masing-masing. Nah, sudah menuju ke kutubnya masing-masing. Kelihatan kan di situ sudah menuju ke bagian atas dan sudah menuju ke bagian bawah atau ke bagian kanan dan bagian kiri. Itu ciri anafase. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke fase berikutnya, telofase. Nah, telofase ini cirinya merupakan kebalikan daripada profase. Hanya kalau pada telofase ditambahi dengan sitokinesis, yaitu pembelahan plasma. Jadi pada telofase, kalau tadi pada profase anak inti mulai lenyap, membran inti rusak. Nah, ini kebalikan. Anak inti mulai muncul kembali, membran inti mulai tampak lagi. Nah, kemudian ada pembelahan plasma. Pembelahan plasma yang namanya sitokinesis, akhirnya dua buah sel, akhirnya terbentuklah dua buah sel, yang dari satu sel menjadi dua buah sel karena plasmanya sudah membelah. Nah, akhirnya terbentuk dua individu baru yang sempurna. Nah, perhatikan ilustrasi ini ya. Perhatikan di situ. Nah, itu sudah mulai terbentuk dua buah sel. Nah, makanya karena video ini saya ambil dari yang mungkin gambarnya itu pembelahan sel yang betul-betul asli. Jadi kalau secara ilustrasi tidak, itu betul-betul asli. Jadi nanti kamu lihat gambar-gambar yang ada pada buku referensi, itu akan tampak lebih jelas. Ya, oke, jelas semuanya untuk tahapan-tahapan pada fase mitotik. Saya harap, Bapak harap, Mister harap kamu sudah jelas semuanya untuk ciri-ciri daripada pembelahan sel secara mitosis ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis yang merupakan bagian daripada pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan sel meiosis itu apa? Pembelahan sel di mana jumlah kromosom sel anak sama dengan setengah dari jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom induknya. Kalau mitosis tadi jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kalau sel anaknya 2N, sel induknya 2N. Tapi kalau meiosis tidak. Meiosis itu pembelahan sel di mana jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jadi kalau jumlah kromosom sel induknya 46, maka sel anaknya 23. Kalau mitosis, kalau sel induknya 46, sel anaknya 46. 2N, 2N, diploid. Tapi kalau meiosis, kalau sel induknya 2N, maka anaknya N. Kalau sel induknya 46, maka sel anaknya 23. Nah, pembelahan meiosis ini pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin. Ya, jadi nanti pada saat kalian yang laki-laki sudah akil balik bisa membentuk sperma, yang perempuan sudah akil balik yang sudah mengalami ovulasi. Nah, pembentukan sperma dan pembentukan ovum pada saat ovulasi, ya, pada saat pada saat pembentukan sperma atau spermatogenesis dan pada saat pembentukan ovum atau oogenesis itu melewati pembelahan secara meiosis, ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi daripada pembelahan meiosis. Have
Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents, or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase I of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase I, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar, but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase I concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers forming the meiotic spindle. In prometaphase I, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase I, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase I, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis I ends with telophase I, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the 2 daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis I is 2 haploid cells, meiosis II begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase II, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase II, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase II. During anaphase II, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with telophase II, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the 2 daughter cells
into 4 haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. Itu gambar sebuah These sperma fuse ya. in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. Because men and women produce millions of gametes, and the selection of gametes in fertilization is random, this contributes to genetic diversity. This explains why a child isn't identical to either parent. But why aren't siblings identical? The diversity comes from several sources. In prophase 1, non-sister chromatids can exchange DNA through crossing over, increasing the genetic diversity of individual chromatids. In addition to crossing over, in metaphase 1, the pairs of homologous chromosomes align independently along the metaphase plate and sort independently into the daughter cells. This process, called independent assortment, produces 4 genetically distinct haploid gametes. As the total number of chromosomes increases in an organism, the number of genetically distinct gametes increases by 2 to the nth power. This means an organism with n equals 3 can produce 8 unique gametes. For humans where n equals 23, there are 2 to the 23rd power unique gametes formed, or over 1 million different possible combinations. The combination of independent assortment, crossing over, and the random pairing of gametes during sexual reproduction increases genetic diversity and explains why a child will not look exactly like his or her parents or siblings. Oke, menarik bukan videonya? Oke, nanti Mister akan sedikit ngasih gambaran tentang video itu, kemudian kalian pelajari dengan seksama. Di dalam video itu nanti sebenarnya intinya apa? Nah, pada video itu tadi dia menceritakan tentang pembelahan sel secara meiosis. Jadi pembelahan sel secara meiosis tadi di situ ada meiosis 1, tahapannya ada meiosis 1, ada meiosis 2. Tetap pada meiosis 1 ada profase, metafase, anafase, telofase. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 2. Telofase 1, maaf. Kemudian masuk ke meiosis 2. Di meiosis 2 terjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Ingat, kalau pada mitosis, satu sel menjadi 2 buah sel. Ya kan? Tadi dikatakan di situ. But pada meiosis, satu sel akan menjadi berapa sel? 4 sel. Jadi 1 menjadi 2, 2 tadi membelah lagi. Jadi pada saat meiosis 1 terbentuk 2 buah sel. Pada saat meiosis 2 terbentuk 4 buah sel. Dari 1 menjadi 2 sel di meiosis 1, ya. Kemudian 2 buah sel ini mengalami pembelahan lagi pada meiosis 2, 1 menjadi 2 karena 2 yang membelah akan menjadi 4. Dan masing-masing selnya itu memiliki kromosom setengah dari induknya. Kalau kromosom induknya 2N, maka keempat sel anakan ini memiliki masing-masing kromosom N. N, 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 N. Jelas semuanya? Ya, yang tadinya 2N, ya, yang tadinya 2N menjadi N, 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 N. Duh, Mister kan jadi 4N. Nah, bukan jadi 4N itu kalau dijumlah. Nah, bagaimana itu ceritanya? Nanti kalian diskusikan sama teman-teman kalian, ya. Oke. Jadi, terus pada pembelahan meiosis tadi itu terjadi pada saat pembentukan sel gamet. Pada saat pembentukan sperma. Jadi yang laki-laki kalau pada sudah akil balik sudah bisa membentuk sperma. Dan proses pembentukan sperma itu melewati pembelahan meiosis. Yang perempuan sudah bisa membentuk ovum. Pembentukan ovum itu melewati pembelahan meiosis. Jadi setiap kali pembentukan sperma dihasilkan 4 buah sperma. Spermatogenesis nanti ya kita bahas nanti. Setiap kali pembentukan ovum, oogenesis, dihasilkan berapa ovum? Nanti kita bahas di oogenesis. Yang penting pada proses pembelahan meiosis dari satu sel anak menjadi 4 buah sel anak yang masing-masing jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jelas semuanya? Oke. Makasih ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, pembelahan meiosis ciri-cirinya itu tadi, tujuannya adalah di situ ada tujuan. Untuk pembelahan mitosis tujuannya di situ ya untuk pembentukan sel kelamin seperti yang Mister terangkan tadi, membentuk sperma, spermatogenesis, membentuk ovum, oogenesis.
ya, yang merupakan merupakan bagian dari gametogenesis. Di gametogenesis ada 2, spermatogenesis dan oogenesis. Nah, di samping itu tujuan dari pembelahan meiosis adalah mempertahankan jumlah kromosom dari generasi ke generasi tetap. Apa maksudnya? Itu nanti juga tugas kalian ya. Tidak semua Mister jelaskan di sini. Kemudian tempat terjadinya jelas pada gonosom. Ya, terjadinya pada sel kelamin. Kalau pada hewan itu terjadi pada testis untuk membentuk sperma. Kalau pada untuk membentuk sperma yang laki-laki, kalau pada yang wanita dibentuk di ovarium untuk membentuk ovum. Jadi bagi yang laki-laki pembentukan sperma terjadi pada testis, pembentukan ovum terjadi pada ovarium. Nah, proses pembentukan ini melewati pembelahan meiosis. Kalau pada tumbuhan pasti terjadi pada benang sari sama putih, ya. Nah, kemudian di situ ada beberapa cirinya sudah diterangkan secara garis besar di video tadi. Kalian pelajari sendiri dan sama Mister di sini sudah lengkap sayang. Meiosis 1, meiosis 2, jelas banget. Nah, di situ Mister menjelaskan bahwa tambah secara detail di profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Pada saat profase 1 masih ada leptonema, sigonema, pakinema, diplonema, diakinesis. Tadi kalian ketemu ada bivalven, ada crossing over, ada macam-macam itu terjadi di leptonema, sigonema, pakinema, diplonema, dan diakinesis. Itu tugas kalian untuk mencari itu semuanya. Oke, baik. Nah, itu pada meiosis 2. Oke. Nah, juga ada PPT dari Mister, bagian-bagian dari kromosom. Oke. Baik. Kalau sudah, nanti di akhir pembelajaran ini, berarti pembelahan sel kita udah selesai antara mitosis sama meiosis, ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara individu nanti dikumpulkan ke Mister, entah lewat email, entah lewat WA, nanti kita atur lagi ya. Bisa lewat email, bisa lewat WA ya. Oke? Jelas semuanya? Nah, nanti lembar kerjanya akan Mister tayangkan setelah ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, nanti saya tayangkan lembar kerjanya ya. Baik, anak-anak, karena materi pembelahan sel sudah berakhir, sudah kita bahas tuntas semuanya. Sekarang saatnya kamu mengerjakan tugas yang Mister berikan. Ada beberapa soal di sini. Di Romawi 1 ada 5 soal urean pastinya. Ada 5 soal di sini ya sayang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian ada soal lagi. Ada soal lagi yang harus kamu kerjakan. Nah, di sini nanti ada 25 soal, tapi yang cukup kalian kerjakan hanya nomor 1 sampai nomor 14. Itu pun juga soal urean, bukan soal pilihan ya. Jadi kerjakan yang baik, bisa kerjasama dengan temennya, saling diskusi, tapi pengerjaannya secara individu ya, dikerjakan secara individu, kerjakan yang baik selengkap mungkin biar mendapat nilai yang bagus. Kemudian nanti kalau nilai kalian kurang, maka akan saya kasih soal-soal yang lain lagi ya. Baik, tetap semangat, tetap sehat walaupun kondisi masih kurang kondusif. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, dan Mister berharap semoga apa yang sudah kita pelajari pada pokok bahasan pertama tentang pembelahan sel kalian paham semuanya. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.